dengan saya Ibu Lulik Tri Febrianti, Guru IPA MTSN 6 Madiun. Untuk bab selanjutnya, bab 2, yaitu mengenai gerak pada benda. Materi yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu mengenai konsep gerak, yang kedua jarak, yang ketiga perpindahan, yang keempat adalah kelajuan, dan yang kelima adalah kecepatan. Mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Silakan. Benda-benda yang bergerak. Apakah yang dimaksud dengan gerak? Perhatikan penjelasan berikut ya. Perhatikan animasi berikut ini. Mobil bergerak dari titik A menuju titik B. Artinya, mobil mengalami perubahan kedudukan dari titik A menuju titik B. Jadi bisa dikatakan bahwa mobil ini bergerak. Gerak adalah perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Perhatikan mobil berikut ini. Apakah mobil ini terlihat bergerak? Pasti kamu menjawab tidak, bukan? Tapi bagaimana jika di sekeliling mobil dikasih gambar pohon atau gunung? Maka mobil akan terlihat bergerak. Suatu benda dikatakan bergerak atau tidak itu ditentukan oleh acuannya. Jika acuan kita adalah layar laptop atau layar handphone, maka gambar mobil ini terlihat tidak bergerak. Tetapi jika acuan kita adalah gambar pohon atau gunung, maka mobil ini terlihat bergerak. Jadi, benda dikatakan bergerak atau tidak itu ditentukan oleh dari mana acuannya. Itu artinya suatu gerak itu bersifat relatif. Contoh soal. Ada 3 buah mobil, merah, kuning, dan biru. Mobil merah dan kuning mempunyai kelajuan yang sama, yaitu 10 meter per second. Sedangkan mobil biru bergerak dengan kelajuan 30 meter per second. Pertanyaannya, mobil mana yang bergerak terhadap pohon? Mobil mana yang bergerak terhadap mobil merah? Apakah mobil merah bergerak terhadap mobil kuning? Silakan pikir sebentar dan saya kasih waktu beberapa detik. Jika kalian kurang waktunya, kalian bisa pause video ini. Oke, sekarang kita jawab. Pertanyaan pertama, mobil mana yang bergerak terhadap pohon? Jawabannya adalah semua mobil, karena semua mobil posisinya berubah terhadap pohon. Mobil mana yang bergerak terhadap mobil merah? Hanya mobil biru, karena mobil biru terlihat mendekati mobil merah, sedangkan mobil kuning tidak mendekati atau menjauhi karena mempunyai kecepatan yang sama dengan mobil merah. Apakah mobil merah bergerak terhadap mobil kuning? Tidak, karena mobil merah dan kuning mempunyai kelajuan yang sama, sehingga mobil merah tidak berubah posisi terhadap mobil kuning. Jika kamu melihat matahari di pagi hari, terlihat matahari terbit dari timur kemudian bergerak ke arah barat. Pada kenyataannya, bukan seperti itu pergerakannya, tetapi bumilah yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Matahari terlihat bergerak dari timur ke barat karena kita berada di bumi, dan kita anggap bumilah sebagai acuannya. Jika dilihat dari luar angkasa, maka tampak bahwa bumi berotasi dan mengelilingi matahari. Gerak semacam ini disebut gerak semu. Gerak semu harian adalah fenomena bergeraknya benda-benda langit termasuk matahari dan bintang-bintang dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Contohnya adalah matahari yang terbit dari timur di pagi hari, lalu tampak bergerak ke barat sehingga terbenam saat senja. Menurut lintasannya, gerak dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya lurus. Contohnya adalah buah yang jatuh dari pohon. Yang kedua adalah gerak melingkar, yaitu gerakan yang lintasannya berbentuk lingkaran.
Contohnya adalah gerakan setir mobil berikut ini. Yang ketiga adalah gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau setengah elips. Contohnya adalah bola yang ditendang oleh seorang anak. Yang keempat adalah gerak acak, gerak yang lintasannya acak. Contohnya adalah gerak dari kupu-kupu berikut ini. Jarak dan perpindahan. Misalkan ada sebuah pesawat yang melintas dari titik A ke B, kemudian ke C. Maka jarak yang ditempuh pesawat adalah panjang lintasan dari titik A ke B, kemudian ke C. Sedangkan perpindahan adalah lintasan lurus dari titik awal, berarti dari titik A ke titik C. Jadi perpindahannya adalah dari A ke C. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak adalah panjang semua lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan lurus yang dilalui oleh benda dari titik awal ke titik akhir. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Dirumuskan kelajuan sama dengan jarak per waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Dirumuskan kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak merupakan besaran skalar yang nilainya tidak dipengaruhi arah. Sedangkan perpindahan, besaran vektor yang nilainya dipengaruhi arah. Jarak merupakan angka yang menunjukkan seberapa jauh benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Sedangkan perpindahan merupakan jarak terpendek dari posisi awal ke posisi akhir suatu benda. Jarak dan perpindahan mempunyai satuan yang sama, yaitu meter. Perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan besaran skalar yang nilainya tidak dipengaruhi arah. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor yang nilainya dipengaruhi arah. Kelajuan dirumuskan jarak per waktu, sedangkan kecepatan perpindahan per waktu. Keduanya mempunyai satuan yang sama, yaitu meter per second. Agar kalian memahami perbedaan jarak dan perpindahan, mari kita coba contoh soal berikut ini. Sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter, lalu mundur sejauh 50 meter. Tentukan jarak dan perpindahan mobil dari posisi awal. Jarak adalah semua lintasan yang dilalui mobil, berarti 100 meter ditambah 40 meter, sama dengan 140 meter. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Berarti 100 meter dikurangi 40 meter sama dengan 60 meter. Dan arah perpindahan ke arah timur. Perhatikan contoh soal berikut ini. Mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per second ke barat selama 15 detik, kemudian belok ke selatan dengan kelajuan 10 meter per detik selama 40 detik. Berapakah A. kelajuan mobil, B. kecepatan mobil? Untuk menentukan kelajuan dan kecepatan mobil, kita hitung dulu berapakah jarak dan perpindahan mobil berikut ini. Jarak sama dengan kelajuan dibagi waktu. Pada saat ke barat mempunyai kecepatan 20 meter per second, kemudian waktunya 15 second. Jadi jaraknya adalah 200 meter per second dikali 15 second sama dengan 300 meter. Kemudian pada saat ke selatan, kecepatannya 40 meter per second, waktunya 10 second, sehingga jarak yang ditempuh 40 meter per second dikali 10 second sama dengan 400 meter.
sehingga total jaraknya sama dengan 300 meter ditambah 400 meter sama dengan 700 meter. Sekarang kita hitung berapa kelajuannya. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, sama dengan 700 per 10 per plus 15 sama dengan 700 per 25 sama dengan 28 meter per second. Untuk perpindahannya, karena ini merupakan sebuah segitiga siku-siku, jadi untuk menghitung perpindahannya kita menggunakan rumus Pythagoras. X kuadrat R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga perpindahan sama dengan 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat sama dengan 90.000 ditambah 16.000 sama dengan akar dari 250.000 sama dengan 500 meter. Sehingga kecepatan mobil bisa dihitung dengan rumus perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya 500 per waktunya 25, jadi 500 per 25 sama dengan 20 meter per second. Sekian dan terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda-benda yang bergerak. Apakah yang dimaksud dengan gerak? Perhatikan penjelasan berikut ya. Perhatikan animasi berikut ini. Mobil bergerak dari titik A menuju titik B. Artinya, mobil mengalami perubahan kedudukan dari titik A menuju titik B. Jadi bisa dikatakan bahwa mobil ini bergerak. Gerak adalah perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Perhatikan mobil berikut ini. Apakah mobil ini terlihat bergerak? Pasti kamu menjawab tidak, bukan? Tapi bagaimana jika di sekeliling mobil dikasih gambar pohon atau gunung? Maka mobil akan terlihat bergerak. Suatu benda dikatakan bergerak atau tidak itu ditentukan oleh acuannya. Jika acuan kita adalah layar laptop atau layar handphone, maka gambar mobil ini terlihat tidak bergerak. Tetapi jika acuan kita adalah gambar pohon atau gunung, maka mobil ini terlihat bergerak. Jadi, benda dikatakan bergerak atau tidak itu ditentukan oleh dari mana acuannya. Itu artinya suatu gerak itu bersifat relatif. Contoh soal. Ada 3 buah mobil, merah, kuning, dan biru. Mobil merah dan kuning mempunyai kelajuan yang sama, yaitu 10 meter per second. Sedangkan mobil biru bergerak dengan kelajuan 30 meter per second. Pertanyaannya, mobil mana yang bergerak terhadap pohon? Mobil mana yang bergerak terhadap mobil merah? Apakah mobil merah bergerak terhadap mobil kuning? Silakan pikir sebentar dan saya kasih waktu beberapa detik. Jika kalian kurang waktunya, kalian bisa pause video ini. Oke, sekarang kita jawab. Pertanyaan pertama, mobil mana yang bergerak terhadap pohon? Jawabannya adalah semua mobil, karena semua mobil posisinya berubah terhadap pohon. Mobil mana yang bergerak terhadap mobil merah? Hanya mobil biru, karena mobil biru terlihat mendekati mobil merah, sedangkan mobil kuning tidak mendekati atau menjauhi karena mempunyai kecepatan yang sama dengan mobil merah. Apakah mobil merah bergerak terhadap mobil kuning? Tidak, karena mobil merah dan kuning mempunyai kelajuan yang sama, sehingga mobil merah tidak berubah posisi terhadap mobil kuning. Jika kamu melihat matahari di pagi hari,
terlihat matahari terbit dari timur kemudian bergerak ke arah barat. Pada kenyataannya bukan seperti itu pergerakannya, tetapi bumilah yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Matahari terlihat bergerak dari timur ke barat karena kita berada di bumi, dan kita anggap bumilah sebagai acuannya. Jika dilihat dari luar angkasa, maka tampak bahwa bumi berotasi dan mengelilingi matahari. Gerak semacam ini disebut gerak semu. Gerak semu harian adalah fenomena bergeraknya benda-benda langit termasuk matahari dan bintang-bintang dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Contohnya adalah matahari yang terbit dari timur di pagi hari, lalu tampak bergerak ke barat sehingga terbenam saat senja. Menurut lintasannya, gerak dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya lurus. Contohnya adalah buah yang jatuh dari pohon. Yang kedua adalah gerak melingkar, yaitu gerakan yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya adalah gerakan setir mobil berikut ini. Yang ketiga adalah gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau setengah elips. Contohnya adalah bola yang ditendang oleh seorang anak. Yang keempat adalah gerak acak, gerak yang lintasannya acak. Contohnya adalah gerak dari kupu-kupu berikut ini. Jarak dan perpindahan. Misalkan ada sebuah pesawat yang melintas dari titik A ke B kemudian ke C. Maka jarak yang ditempuh pesawat adalah panjang lintasan dari titik A ke B kemudian ke C. Sedangkan perpindahan adalah lintasan lurus dari titik awal, berarti dari titik A ke titik C. Jadi perpindahannya adalah dari A ke C. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak adalah panjang semua lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan lurus yang dilalui oleh benda dari titik awal ke titik akhir. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Dirumuskan kelajuan sama dengan jarak per waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Dirumuskan kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak merupakan besaran skalar yang nilainya tidak dipengaruhi arah. Sedangkan perpindahan besaran vektor yang nilainya dipengaruhi arah. Jarak merupakan angka yang menunjukkan seberapa jauh benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Sedangkan perpindahan merupakan jarak terpendek dari posisi awal ke posisi akhir suatu benda. Jarak dan perpindahan mempunyai satuan yang sama, yaitu meter. Perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan besaran skalar yang nilainya tidak dipengaruhi arah. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor yang nilainya dipengaruhi arah. Kelajuan dirumuskan jarak per waktu, sedangkan kecepatan perpindahan per waktu. Keduanya mempunyai satuan yang sama, yaitu meter per second. Agar kalian memahami perbedaan jarak dan perpindahan, mari kita coba contoh soal berikut ini. Sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter, lalu mundur sejauh 50 meter. Tentukan jarak dan perpindahan mobil dari posisi awal. Jarak adalah semua lintasan yang dilalui mobil, berarti 100 meter ditambah 40 meter, sama dengan 140 meter. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Berarti 100 meter dikurangi 40 meter sama dengan 60 meter. Dan arah perpindahan ke arah timur.
Perhatikan contoh soal berikut ini. Mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per second ke barat selama 15 detik, kemudian belok ke selatan dengan kelajuan 10 meter per detik selama 40 detik. Berapakah A. kelajuan mobil, B. kecepatan mobil? Untuk menentukan kelajuan dan kecepatan mobil, kita hitung dulu berapakah jarak dan perpindahan mobil berikut ini. Jarak sama dengan kelajuan dibagi waktu. Pada saat ke barat mempunyai kecepatan 20 meter per second, kemudian waktunya 15 second. Jadi jaraknya adalah 200 meter per second dikali 15 second sama dengan 300 meter. Kemudian pada saat ke selatan, kecepatannya 40 meter per second, waktunya 10 second, sehingga jarak yang ditempuh 40 meter per second dikali 10 second sama dengan 400 meter. Sehingga total jaraknya sama dengan 300 meter ditambah 400 meter sama dengan 700 meter. Sekarang kita hitung berapa kelajuannya. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Sama dengan 700 per 10 per plus 15 sama dengan 700 per 25 sama dengan 28 meter per second. Untuk perpindahannya, karena ini merupakan sebuah segitiga siku-siku, jadi untuk menghitung perpindahannya kita menggunakan rumus Pythagoras. X kuadrat R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga perpindahan sama dengan 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat sama dengan 90.000 ditambah 16.000 sama dengan akar dari 250.000 sama dengan 500 meter. Sehingga kecepatan mobil bisa dihitung dengan rumus perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya 500 per waktunya 25, jadi 500 per 25 sama dengan 20 meter per second. Kalian menyimak tayangan tadi tentang mengenai konsep gerak, ya tentunya kalian sudah paham kan mengenai apa itu konsep gerak, jarak, perpindahan, rumus dari kelajuan dan kecepatan. Kalau kalian belum paham mengenai hal tersebut, nah bisa kalian tanyakan langsung ke Bu Luli atau bisa langsung datang ke rumahnya Bu Luli. Untuk tugas kalian di rumah nanti ya, merangkum dari tayangan video tadi. Silahkan kalian rangkum di buku catatan kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.